wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wa 'allamna wa warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semua karena beberapa kali pertemuan tidak bisa hadir dan tidak bisa membuka kelas karena kondisi kesehatan. Dan selanjutnya terima kasih dalam keadaan seperti itu. Banyak doa-doa yang dikirimkan untuk saya sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas terjemah Al-Quran metode Azhariyah ini. Barangkali selama berapa pertemuan kita tidak membuka kelas, tapi alhamdulillah juga di saat itu ternyata buku bisa didistribusikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menerima bukunya. Maaf. Bapak Ibu santri-santri yang dirahmati Allah, kelas ini memang kadang-kadang diuji oleh Allah ya, dengan kita beberapa kali libur karena kondisi saya tidak memungkinkan. Setelah distribusi buku juga terhenti. Nah, ini juga ujian lagi dari Allah ya, karena ternyata Ibu Nurul sedang menghadapi ujian juga dari Allah, di mana anaknya sakit dan beliau harus menjenguk, itu di luar negeri ya. Kita doakan bersama-sama, semoga Ibu Nurul diberikan kekuatan dan putra beliau sehat seperti semula dan juga secepatnya. Untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu ikuti pengumuman yang ada di kelas ya. Karena kita tidak semuanya kita sampaikan. Jadi kalau misalkan di kelas disampaikan buku, nanti kalau Bu Nurul sudah kembali baru nanti kita lanjutkan distribusi buku. Jadi kalau sekarang Bu Nurul nerima pesanan-pesanan buku, mungkin Bu Nurulnya takutnya pusing juga ya menghadapi kondisi putranya dan juga bagaimana nih harusnya mendistribusikan buku. Saya katakan kepada Bu Nurul, tenang aja Bu Nurul, stop dulu. Saya juga kondisi saya belum pulih total. Jadi kita berharap santri-santri semua bersabar yang belum menerima buku. Ya jangan WhatsApp Bu Nurul dulu. Sekalinya Bu Nurul datang, insya Allah semua langsung selesai sama Bu Nurul. Satu hari itu dia bisa kerjakan full time sampai jam 11 malam. Luar biasa Bu Nurul. Dan kami juga untuk mencari distributor lain itu agak kesulitan. Jadi ini ujian lagi buat kita, mungkin kelas ini betul-betul banyak diuji kesabarannya. Apakah akan bertahan atau mungkin ini banyak banget persoalan kelas ini, emang begitu ujiannya dari Allah. Kita menunggu buku berbulan-bulan ya, padahal masa pengenalan terjemah itu sebulan 2 bulan, maksimal 3 bulan lah ya. Ternyata kita sampai 5 bulan. Kenapa? Karena buku itu sulit sekali mencari percetakan. Selesai bukunya, didistribusikan, belum semuanya mendapatkan buku, dapat ujian lagi, distributornya berhalangan. Nah ini ujian buat kita semua. Allah menguji kita apakah betul-betul kita ingin membelajar Al-Quran, atau kita hanya sekedar ngisi-ngisi waktu, atau untuk sekedar katakanlah ada kegiatan seperti itu. Nah bagi orang-orang yang istiqomah, komitmen dengan ilmu untuk dapat menguasai Al-Quran dalam bahasa Indonesia, tentu akan sabar menunggu kondisi yang ada.
Jadi mohon sekali lagi kepada santri-santri semua mengikuti pengumuman dan aturan yang ada di kelas sehingga kami dan juga tim termasuk distributor seperti Bu Nurul merasa nyaman juga ya. Dan juga yang kedua dengan hadirnya buku di tengah-tengah kita, alhamdulillah ibu bapak semua sudah bisa membaca-baca, mengulang-ulang pelajaran. Kita akan menertibkan. Ya, dengan ini kita masih menyelesaikan kelas yang lama. Nanti kita akan mulai dengan buku. Nah, kalau kita sudah mulai dengan buku, tentu kita sudah harus punya sistem yang jelas, karena kita sudah ada pedoman. Untuk itu, kepada santri-santri semua yang ingin mengajak teman-teman bergabung di sini, silahkan mengajak bergabung sekarang sebelum kelas dimulai. Sebab nanti kalau kelas sudah dimulai dengan buku, tidak ada lagi penambahan santri di tengah jalan. Kemarin-kemarin masih kita terima karena belum ada buku pegangan. Jadi nanti begitu kelas kita buka, tidak ada lagi santri yang masuk di tengah. Sampai buku selesai, baru dibuka kelas baru lagi. Nah, mungkin kami dari tim sudah sempat berbicara sepintas tentang kelas yang akan kita buka itu, nah, di mana santri sudah terdaftar sebelum kelas dimulai, tidak ada penambahan santri di tengah jalan, dan juga mungkin nanti akan kita buat kelompok-kelompok belajar, bagaimana bentuknya sekarang masih dalam penggodokan oleh tim, bagaimana supaya seluruh santri bisa menguasai materi yang sudah diberikan, dan sehingga bisa mempraktekkannya langsung di dalam Al-Quran. Itu kira-kira gambaran yang sedang kami persiapkan ya dari tim untuk bisa kita laksanakan nanti pada waktunya. Sekarang silakan yang masih ingin mengajak teman-teman masih kita terima dan juga mungkin diberikan informasi selengkapnya tentang kelas. Kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin sampai semua sudah megang buku. Jadi seluruh santri yang akan mengikuti terjemah nanti, kelas terjemah nanti sudah harus memiliki buku. Ya, untuk sekarang kita masih lanjut dengan pelajaran yang lalu. Kita lanjut ya dengan pelajaran. Langsung saja kita membahas tentang surat Al-Buruj ya kemarin. Surat Al-Buruj. Wah, ini banyak sekali. Sebentar ya. Surat Al-Buruj. Bisa dilihat ya screen-nya? Bu Rina, komunikasi dengan Bu Rina ya. Bagi santri-santri yang baru bergabung, selamat mengikuti pelajaran dan ikuti saja dulu ya. Kalau sudah punya buku, alhamdulillah bisa dirujuk kepada buku. Yang sekarang ikuti dulu. Kemarin kita, nah ini saya mau bertanya Bu Rina, kemarin kita sudah bahas belum nih Al-Buruj 10 sampai 15 ini? Belum afan juga Ustazah. Akhir-akhir itu kemarin Dina juga nggak ikut karena menikahkan anak. Oh iya, siapa yang bisa kita Febri ada ya? Ya, Ustazah. Febri kita udah bahas belum yang ini satu, saya juga lupa ya. Sampai 9 Ustazah. Oh berarti kita mulai dari sini ya? Ya betul Ustazah. Ya, baik. Berarti kita bahas dari sini. Kemarin ini nggak dijadikan PR ya? Ya. Jadi kita bahas dari sini. Ini dari Ibu Febri aja langsung nih ada berapa penggal ayat yang sudah kita pelajari dari ayat 10 sampai ayat ke-15? Ya Ustazah. Satu ayat dulu Ustazah. Hah? Ayat 10 dulu. Apa ayatnya? Alazina ya. Kemudian al-mu'minuna ya, wal mu'minati ya, azabul hariq KM KM ya.
Lanjut ya, siapa ini dulu kita pemanasan dulu nih, warming up. Siapa yang mau lanjutkan ayat 11? Iya, Umu Afif, silakan Umu Afif. Di ayat 11 ada apa aja yang bisa kita bahas, Umu Afif? Alladzina itu fi'al isim ada alif lam. Lanjut aja, selesaikan ayat 11, apa lagi? As-salihat isim ada alif lam. Dan jannatul tajri apa nih? Bukan ya? Ala anhar fi'al isim ada alif lam. Al-fuzu ya, isim ada alif lam. Al-fawzu isim ada alif lam. Al-kabiru isim ada alif lam saja. Ya. Jadi ada beberapa yang ada alif lam dan ada tanwin. Jannatun ada tanwin ya, isim juga itu. Lanjut dulu ayat 12, ada yang present. Apa yang bisa kita lihat dari ayat 12? Bu Sufrenita. Ibu Sufrenita, silakan. Bu Sufrenita yang diambil dulu, Bu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang 12-nya itu syadidun, Ustazah. Syadidun itu apa? Itu apa namanya? Iya, udah nggak ketemu jadi udah Iya, Ustazah. Baik, lanjut. Ada ayat 13. Lanjut aja. Ayat 13 ini nggak ada ya kayaknya ya. Semuanya fi'il. Kemudian ayat 14. Ada Bapak Patrial. Bapak Patrial ayat 14. Apa yang sudah kita pelajari di ayat 14? Yang di ayat 14 ada isim kembar dengan tanda alif lam, yaitu Al-Ghafurul Wadud. Al-Ghafurul Wadud ya. Ya, isim kembar dengan tanda alif. Ya, ada ikal. Baik, lanjut ayat ke-15 ada Bapak Erman. Ayat 15 ikal al-arsyil majid. Salah. Oh ya betul. Al-arsyil majid. Ikal Ya. Baik ya. Mungkin yang satu-satu sudah gampang sekali, kita langsung membahas yang bentuk frasa ya. Pertama azabul harik ya di ayat 1. Ya. Allazina, al-mu'minun, al-mu'minat itu jelas ya, itu isim-isim semua ya. Yang akan kita bahas nanti azabul harik. Ya. Yang kedua al-fauzul kabir yang masuk dalam pelajaran kita. Kemudian yang ketiga al-ghafur al-wadud ya. Dan yang keempat Zul Arshil Majid. Ayo kita lihat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannama wa lahum 'adzabul hariq. Ya. Ini ayat ke-10. Yang ini sini al-ladzina kita tahu pasti itu isim, al-mu'minun pasti isim, al-mu'minat pasti isim. Yang lain kita tinggalkan dulu. Yang sudah kita pelajari frasa di sini adalah azabul harik. Apa bentuk dari azabul harik ini? Pembahasan pertama, azabul harik susunannya tadi sudah disebutkan ya. Kata majemuk. Kata majemuk. Kenapa ini kita katakan kata majemuk? Karena kita melihat ya kepada isim yang kedua dulu. Ada alif lam dan harakat akhirnya kasrah. Kemudian baru kita lihat kata yang pertama. Kata yang pertama bukan termasuk yang 8, bukan termasuk yang kata depan. Ini membuktikan pasti ini adalah kata majemuk. Ya azabu, kata benda atau isim, artinya azab, siksaan. Kata kedua al-hariq,
Kata benda juga isim, artinya alif lam. Ada tandanya, ada alif lam, artinya api. Ya, ini kita katakan kata majemuk tadi karena yang kedua ada alif lam dan akhirnya kasroh. Jadi azabul harik artinya siksaan api. Ya, kita belum bisa menerjemahkan secara keseluruhan. Kita mempelajari, melatih apa yang sudah kita pelajari saja. Kemudian ayat berikutnya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Baik, kita sepintas mengetahui alladzina, jelas ini isim, ada alif lam. Yang lain kita belum pelajari. As-salihati juga isim, tandanya alif lam. Apalagi jannatun. Jannatun juga isim karena ada tanwin. Kemudian al-anharu juga isim karena ada alif lam. Yang bentuk frasa al-fawzul kabir. Ya, kita ikuti pembahasan kedua al-fawzul kabir. Al-fawzu al-kabiru. Mudah-mudahan semua sudah paham, apalagi dengan adanya buku. Ya, al-fawzu al-kabir itu bentuknya ikat. Isim kembar ada alif lam. Ya, dua-duanya isim ada alif lam. Dua-duanya baris akhirnya dhammah berbunyi u, dan dua-duanya bentuknya sama-sama muzakkar, laki-laki. Maka kita katakan itu sebagai isim kembar dengan tanda alif lam. Kata pertama al-fawzu, kata benda abstrak, dalam bahasa Arab termasuk isim, tandanya ada alif lam, artinya kemenangan. Yang kedua al-kabiru, kata sifat, tandanya ada alif lam, karena kata sifat juga dalam bahasa Arab termasuk isim, tandanya ada alif lam, artinya besar, sehingga al-fawzu al-kabir artinya kemenangan yang besar. Ya, ini ketinggalan, ini maklum ya, orang baru bangun sakit istilahnya. Al-fawzu al-kabir, harusnya ada yang di tengahnya ya. Ini nulisnya kurang. Ya, yang mau menulis ditulis di sini al-fawzu al-kabir, kemenangan yang besar. Ini yang menulisnya belum konsentrasi. Suasananya masih 80%. Jadi kemenangan yang besar. Yang mencatat ditulis tengahnya yang. Sebab kalau ada isim kembar dengan tanda alif lam ataupun dengan tanda tanwin, bagaimana menerjemahkannya? Terjemahkan dengan menyisipkan yang di tengah kedua kata tersebut. Jadi al-fawzu al-kabir artinya kemenangan yang besar. Jadi di sini kurang kata-kata yang. Kita lanjut. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Kita ketemu lagi dengan pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu al-ghafur al-wadud. Ya, pembahasan ketiga al-ghafur al-wadud. Sama dengan yang tadi. Ini kita belum tahu artinya, tapi kita sudah mengetahui bahwa ini adalah isim. Ini terdiri dari dua kata yang sama bentuknya, sama jenisnya, sama harakat terakhirnya, kita sebut dengan ikal, isim kembar ada alif lam. Kata pertama al-ghafur, kata sifat isim. Tandanya ada alif lam. Artinya maha pengampun. Kata kedua al-wadudu, kata sifat juga, tandanya ada alif lam, artinya maha ramah. Jadi al-ghafuru al-wadudu artinya maha pengampun yang maha ramah. Ini baru betul tulisannya, ada yang di tengah antara dua alif lam. Afwan, ini cara-cara tolong dihapus ya. Ya, tolong ya, jangan main-main di aja. Bu Rina kecepatan nggak ya? Udah ngulang ya? Ini udah ngulang. Nanti aku juga akan diulang lagi kan Ustazah. Iya, supaya kita bisa, saya ingin menyelesaikan ya sampai ayat 22.
Ini kita baru ayat 14. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya, agak cepat sedikit ya. Nanti boleh bertanya. Nah, sekarang Zul Arshil Majid. Pembahasan keempat tentang Zul Arshil Majid. Kita sudah sering ketemu dengan Zu ini. Pertama ketemu dengan Zu ini agak kaget ya. Zu ini 2 huruf gitu. Apa ini bentuknya? Apa isim, apa fiil, apa huruf? Kata benda, kata kerja, ataupun kata depan dan sebagainya. Ini kita sudah sering ketemu dengan Zu. Ya. Susunannya kita bagi 2. Zul Arsy sendiri, kemudian Al-Arsy Al-Majid. Zul Arsy Al-Majid. Kok Zul Arsy Al-Majid ya? Baik. Kata majemuk ya. Coba dibuka ayatnya. Al-Quran barisnya apa? Kok di sini ada barisnya dhammah? Majidu benar. Ya, benar dhammah. Al-Majidu. Dhammah Ustaz. Ya. Nah, kita belum sempat membahas nih Zul Arshil Majid. Berarti di sini bukan kata majemuk. Entar, tunggu. Bukan KM. Nah, ini Zul Arshil Majid ya. Zul Arshil Majid. Kita berarti membahasnya langsung ke Zul Arsy sendiri ya. Zul Arshil Majid kata majemuk. Ya, ini jelas ya karena Zu itu isim kan? Kata pertama kata benda isim. Kemudian Zu seperti kita udah ketahui sama dengan zat. Zu itu untuk laki-laki, zat itu untuk perempuan. Artinya sahib, pemilik. Ya. Zu artinya sahib atau pemilik. Kemudian kata kedua al-arsy. Kata benda atau isim. Tandanya ada alif lam. Artinya singgasana. Zul Arsy artinya pemilik yang memiliki singgasana. Pemilik yang memiliki singgasana. Atau yang memiliki singgasana. Ini Al-Arsyil Majid bukan ikal ya. Langsung kepada Zul Arsy. Ini mohon maklum ya. Yang ngajar belum 100% ini. Yang ngajar masih 80%. Jadi nggak bisa Al-Arsy Al-Majidu, nggak bisa. Harusnya Al-Arsy Al-Majidu. Ya, harus ada zu di depannya. Baru dia menjadi ikal. Jadi kata benda Al-Arsy ada alif lam. Al-Arsy Al-Majid, Zul Arsy itu jadi satu kata ya kan, kata majemuk itu. Zul Arsy kata majemuk. Jadi satu kata. Pemilik singgasana. Al-Majidu, baru Al-Majidu artinya kata sifat, artinya maha agung. Jadi ikalnya ini langsung dari Zu ya. Zul Arsy kata majemuk bergabung dengan Al-Majidu. Baru di situ menjadi ikal dianya. Maha agung. Jadi Zul Arsyil Majid, pemilik singgasana yang maha agung. Kita lanjut. Ini maaf Ibu atau siapa ini yang coret-coret bukan dihapus malah tambah banyak ya. Jadi pemilik yang memiliki singgasana, kemudian Arsyil Majid, jadi bukan Al-Arsy-nya, Al-Majid, tapi Zul Arsy. Ya, harus bersambung langsung nih. Ini tidak tertulis, jadi Zul Arsyil Majid, pemilik atau yang memiliki singgasana yang maha agung. Ini pelajaran yang lalu, ini yang sekarang yang PR kita ya, yang kita bahas. Kalau boleh tanya langsung yang sampai hari 15. Yang sebelum Boleh silakan Bapak. yang sebelumnya Ustaz. Rasain dulu Pak. Silakan bertanya. Bertanya rasain dulu. Ya, resen dulu ya. Saya dulu, apa saya dulu? Yuk. Ya, yang dulu kan Suherti, habis itu Pak Irman. Oke. Silakan Bu Suherti mau bertanya.
Bu Suherti, kalau Bu Suherti belum siap, Pak Herman. Bu Suherti dibuka videonya. Assalamualaikum Ustazah. Saya bukan bertanya, mau menjawab tadinya. Nanti aja. Oh, oke. Lanjut Pak Herman. Silakan Pak Herman. Saya dulu ya, Ustaz. Yang pertama ayat 15. Tadi kan kalau lengkap itu dikatakan ikal, harakatnya tidak sama, Ustazah. Ikal kan ikal kan harusnya harakatnya sama. Kalau kasrah ya kasrah itu kan satu kasrah satu dhamma. Itu dia, makanya saya katakan tadi itu harus langsung dengan zu-nya. Zu dengan al-arsinya baru menjadi satu dengan al-majidnya. Oh, kalau dua arsi itu yang dipatokannya apa? Sama-sama dhammah, zu-nya dengan al-majidu atau apa? Maka dikatakan. Jadi begini Pak Herman. Nah, kita kan al-majidu ini kan sifat ya Pak ya? Iya. Ya. Kita lihat artinya al-majidu. Tunggu di sini. Nah, al-majid itu kan agung ya, yang maha agung. Perhatikan di sini. Al-majidu ini sifat dari mana? Dia mesti jadi sifat. Kalau dia dari al-arsy, ya kan? Al-arsy harusnya al-majidi. Ya. Tapi zu ini fi mahalli raf'in kalau dalam bahasa Arabnya. Zu ini bukti bahwa dia barisnya sebenarnya dhammah. Kalau dia dalam keadaan mansub fathah, maka dia jadi za. Kalau dia dalam keadaan majrur jadi zi. Ini yang membuktikan bahwa al-majid ini sifat dari zu. Jadi dia berdua jadi ikal kalau zu-nya ikut. Gitu ya Pak Herman ya. Kalau al-arsy al-majidi saja tidak bisa jadi ikal. Karena barisnya berbeda di akhirnya. Yang satu i, yang satu u. Tapi yang mana yang disebut? Kenapa al-majidu? Karena yang mau disifatinya ini zu-nya. Oh. Ya, ini luar biasa Al-Quran. Maka saya bilang begitu harus telitinya kita dari baris-barisnya, dari huruf-huruf yang ada di situ. Baru kalau kita memahami kaidahnya, baru kita bisa memahaminya dengan benar. Ya. Nah, jadi nggak sembarangan kita mengatakan pemilik singgahstana yang agung, yang megah. Yang mana yang dimaksud? Yang majid ini sifat dari apa? Dari itu. Dari zu, makanya dia dhammah. Kalau dia dari al-arsy menjadi al-majidi. Ya. Ya. Jadi kita walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran ini sudah menuntun kita untuk memahami ayat ini. Ya, dari harakatnya saja itu sudah sangat membantu kita dalam memahami pengertian dari ayat itu. Nanti akan lebih dijelaskan lagi pada ayat selanjutnya. Jadi tidak sembarangan yang baris U, baris A, baris I, ada waw atau alif atau ya, itu sangat mempengaruhi kepada makna. Yang mana yang disifati oleh sebuah sifat yang datang sesudah kata tersebut. Jadi dua-duanya harus ikut. Dzul arsy baru al-majid. Kalau al-arsy al-majidi, al-arsy al-majidu itu bukan ikal. Iya. Begitu ya Pak Herman, jelas Pak Herman? Jelas, sudah. Nah, tadi pertama saya ditanya di awal tadi kan saya jawab ikal, tapi saya bingung kok jangan satu bawah satu di depan gitu. Saya juga Pak kondisinya belum 100%, makanya dari kemarin belum berani buka kelas ya, masih agak mata juga bermasalah, jadi takutnya membacanya nggak sepenuhnya gitu ya. Ternyata juga ini kita ketinggalan menulis zu-nya ketika menyebutkan itu ikal, kalau zu-nya itu ikut. Iya, ya. Oke. Jelas ya Pak Herman? Satu lagi Ustazah, kalau bisa minta slide nomor ayat nomor 10 slide-nya. Slide ayat nomor 10. Ini. Ya, sebentar. Saya foto dulu. Ya. Nanti di-share ya Pak Herman.
Iya, insya Allah semua saya share. Alhamdulillah. Jangan di-share di grup ya Pak Herman ya. Nah, tidak Ustazah. Silakan yang itu minta ke Pak Herman. Japri. Ada Ya, usaha oke. ya masing-masing ya. Ya Ustazah, oke, terima kasih. Sudah ini. Sudah. Silakan yang mau bertanya selanjutnya Ibu Wirda. Wirda Zul. Supran Ustazah, pertama Alhamdulillah Ustazah sudah baik. Yang kami tanyakan di sini adalah Zul Arsy Majidu ini adalah ikal. Karena Al-Arsy dengan Al-Majidu ini tidak bisa dikatakan ikal karena harokat dari Al-Majidu domah, yang satunya Al-Arsy kasroh. Yang kami tanyakan adalah menjadi dia ikal karena adanya kata Zul Arsy, dia berbentuk kata majemuk. Ya, yang kami tanyakan adalah apakah karena dia kata majemuk baru bisa dikatakan ikal dengan Al-Majidu, atau katanya hanya kata zu saja? Apabila kata majemuk tidak dengan zu, apakah juga itu isim al-marifat gitu Ustazah maksudnya? Jadi kalau Zul Majid baca maka dia harus Zul Majidi. Jadi dia harus bersatu dengan Zul Arsy sama Al-Majidu. Kenapa Arsy? Karena dia wajib kasroh, ya. Karena dia kata majemuk, mudhof ilaih, wajib kasroh, sehingga Zul Arsy nggak boleh dibaca Zul Arsyu. Ya. Wajib dia kasroh di situ karena dia kata majemuk. Nah, karena dia sebagai isim juga yang sesudahnya ada Al-Majidu, maka dia menjadi sifat dari Al-Majidu ini. Buktinya bahwa zu ini memakai waw. Waw ini tanda dhammah, ya. Dhammah itu tandanya bentuk seperti ini atau waw. Kalau dia za, berarti dia bukan dhammah, fathah. Kalau dia misal zil arsyil majidi kalau di sini nanti. Jadi yang menjadi patokan zunya ini, makanya jadi majidu. Kenapa bukan arsy? Karena arsy ini wajib karena dia kata majemuk. Oh gitu. Oh dari zunya. Jadi berarti kata majemuk ya, di mana isim pertamanya domah. Jadi itu menjadi dia ikal, bisa disebut ikal gitu ya Tata. Itu yang menjadi patokannya. Oh iya. Jadi bukan al-arsyinya. Al-arsyinya diwajibkan oleh zu untuk kasrah karena dia menjadi satu, dua kata menjadi satu makna. Tapi dia menjadi ikal ketika bergabung dengan zu. Jadi pedoman kita untuk mengatakan itu ikal adalah waw ini. Berarti isim pertama dari kata majemuk itu dia domah gitu ya Ustaz? Iya, kalau nanti isim pertamanya bisa jadi fathah, za misalnya. Bisa juga zi misalnya kalau dia kasrah. Nah, nanti yang membuktikan nanti misalnya kita ketemu zal arsy misalnya. Arsyinya tetap kasrah kan karena dia kata majemuk. Baris terakhirnya harus kasroh. Zazizu itu berubah-ubah, al-arsy tetap kasroh. Nah, nanti kita lihat di sininya. Al-majidu, al-majida, atau al-majidi. Tergantung dari zunya ini. Jadi yang menjadi pedoman kita untuk mensifatkan kata pertama adalah zu ini. Yang membuktikan dia dhammah adalah waw. Nah, cuman kita kan belum belajar ya. Dhammah itu bisa berbentuk baris seperti ini, ya, bisa berbentuk waw, bisa berbentuk alif kan nanti. Ya. Kalau dia musanna, nah nanti bingung kalau sampai ke sana-sana. Ya, karena kita belum masuk ke situ. Ada yang bertanya lagi tentang pelajaran ini? Syukran Ustazah. Kita lanjut. Maaf ini Ustazah mau tanya, bisa dikasih contoh lain nggak Ustazah yang zu arsy itu Ustazah, yang pemakaiannya sama seperti itu Ustazah? Nanti bisa dilihat nggak bisa on cam karena ini kayaknya bermasalah HP saya. Nah,
Kita mesti buka Al-Quran ya, nanti ketemu ya di dalam Al-Quran ketika kita baca ya. Oh gitu ya. Ada nanti misalnya ada ketemu za, bisa ketemu zi ya. Pas sekarang mungkin kita nggak hafal ayat Al-Quran yang menggunakan zazizu. Iya. Ya. Di Al-Nazim ada ya Ustaz. Ustazah, saya. Silakan. Saya Febri Ustazah. Ya silakan Bu Febri. Gini Ustazah, kalau kita berbicara ikal kan dua-duanya di depan alif lam dan di belakangnya harus sama harokatnya. Nah, tadi Ustazah bilang zu memang dengan waw itu emang fathah. Emang fathah. Tapi kan di depannya tidak ada alif lam Ustazah. Gimana ya? Nah, sesuatu yang udah menjadi satu ya kan? Ya. Menjadi makrifah dia. Jadi kita Ya kan Zul Arsy. Oh, siap. Jadi ini ma'rifah yang tidak ada alif lam ya Ustazah? Bukan, dia makrifahnya karena dibantu sama Al-Arsy. Al-Arsy. Dia menjadi makrifah karena udah ada Al-Arsy sama dia. Kalau dia sendiri zu, nggak ada alif lam, berarti dia bukan makrifah. Apa yang membuat dia menjadi makrifah? Karena ada isim sesudahnya yang pakai alif lam. Alif lam. Misalnya Baitul Ankabut misalnya, rumah laba-laba. Baitunya kan nggak ada alif lam. Ya kan? Ketika dia bersambung dengan Al-Ankabut, menjadi kata majemuk. Menjadi mudhaf ilaih, maka dia udah menjadi ma'rifah di situ. Dibantu oleh kata yang kedua. Sebab nanti ada kata majemuk yang nakirah. Iya. Ya, jadi di sini kata majemuk yang makrifah. Nanti ketemu kata majemuk yang nakirah di mana kata keduanya itu tidak ada alif lam. Ya. Ustazah. Masalahnya gini Ustazah, kemarin kan kita belajarnya memang belum didapat seperti ini. Kemarin kita masih berpatokan alif lam di depan, dua-duanya. Ini seharusnya belum diterangkan ini. Ya. Seharusnya saya lewatkan ini, tapi Belum karena paham. tadi Ya. Ya Ustazah. Saya ingin karena menanyakan tadi Ustazah, maaf. Jadi tadi kalau ketika ada ma'rifah dan nakiroh, saya yang belum belajar secara ini bahasa Arab, jadi kurang paham jadinya kalau jadi kan ada tinggalkan ikat. dulu Ya. ya. Nanti. Yang belum kita pelajarin, jadi kita nggak bingung. Saya juga menjelaskannya. Saya harus memakai fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, bingung yang lainnya ya kan? Iya. Nggak usah dulu kita bahas yang belum kita pelajari ya. Ya, belum paham makanya Ustazah. Jadi itu tidak termasuk. Ya, kita belum membahas itu termasuk ikal. Dia termasuk ya. ikal, tapi kata pertamanya itu udah terdiri dari dua kata kan? Itu kan kita belum pelajari. Iya, Kita kita kan belum belajar. sekarang melatih yang kelihatan aja gitu kan? Yep. Ya, tapi itu terlanjur kita buka tadi, jadi dan juga ada yang bertanya, makanya kita bahas. Kita lanjut aja ya dengan PR. Masya Allah banyak yang kirim PR, tapi saya nggak sempat untuk masukkan PR-nya ke slide. Sempat mencatat nama-nama yang kirim PR. Ada Bu Suherti, ada Pak Karnadi Palembang. Ada ya Pak Karnadi, hadir nggak ya hari ini? Hadir, Bu. Masya Allah, Pak Karnadi, saya boleh lihat wajahnya Pak Karnadi? Ya, Bu. Masya Allah, kayaknya masih muda nih Pak Karnadi. Masya Allah, rajin juga ya bikin PR. Kemudian ada Bu Febriana Wazli, ada Pak Patrial Panai, ada Bu Desmi Roza dari Padang, ada Bu Prima Dewi. Bu Prima hadir nggak ya hari ini nih? Masih sibuk nih Bu Prima. Halo Bu Prima. Ya, beliau masih sibuk dengan kepanitiaan. Ada Ibu Welas ya. Ada Ibu Welas, ada Bu Mulyana Abdul Haq, Jakarta Timur, ada Ibu Nini juga di Kendari ini, Masya Allah rajin-rajin bikin PR-nya, Ibu Yanairo dari Depok, ada Ibu Asniar dari Malang, ini jauh-jauh nih, dari Solo, dari Palembang, Padang, Bekasi, Depok, Kendari, Malang, ada Ibu Emprah dari Yogyakarta, ada Ibu Siti Zaina dari Tangsel, ada Ibu Zulfiarti dari Palembang. Jadi berdasarkan PR ibu-ibu semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah bikin PR itu, saya mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap
pelajaran yang sudah kita lewati. Baik, kita sekarang akan membahas ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-22. Ada yang mau identifikasi dulu, silakan. Boleh raise hand. Iya, Pak Patria paling pertama. Sebelum kita bahas bersama, silakan Pak Patrial di ayat 16 saja dulu Pak Patrial. Apa ada nggak yang sudah kita ketahui dari pelajaran kita? Dari yang kita pahami di ayat 16 sepertinya tidak ada, yang kita temukan di ayat 17. Apa ayat 17? Ayat 17 hadisul junud. Bentuknya kata majmuk. Masya Allah. Tamam. Lanjut. Ibu Febriana lagi. Habis itu ada Ibu Albartis. Ibu Febriana lagi. Ya Ustazah, saya menemukan di ayat 19, 18 tidak ada. Di 19 ada Allazina. Allazina ya. Nah, isim ada alif lam. Iya ya. Sudah itu aja sudah. Satu lagi fi takzibin. Itu kata depan. Masya Allah, Allah iftah alaik. Kemudian Ibu Ali Bartis. Ayat 20. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang di ayat 19 sudah ya fi takzib ya. Sekarang di ayat 20 itu Allahu. Isim ada alif lam. Iya. Ya. Nah, satu ayat. Kemudian di ayat 20 juga ada miwaraihim. Ya. SKN, susunan kata depan. Ada min. Masya Allah. Ya, satu lagi di ayat 20 juga muhitun. Itu ada iyat. Iya. Ada tanwin. Iya, iya, isim ada tanwin. Ada 20 ya. Ya. Sudah Ibu? Lanjut. Terima kasih. Silakan Muhammad. Iya Bu Ustazah, ini suaranya mohon maaf barangkali ya kurang begitu. Ini lagi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu yang sudah resennya diturunin ya, handnya diturunin. Saya nomor 21 Bu Ustazah. Ya silakan Bu. Fi lauhin mahfuz. Fi lauhin ini adalah Ayat 21 dulu Bu. Bal huwa Qur'anun Majid. Apa yang sudah kita pelajari di situ? Qur'anun Majidun ini adalah bentuknya apa Bu? Ikat. Isim kembar. Ada tanwin betul ya? Ya. Sama-sama ada tanwin, sama-sama barisnya juga dommaten. Ya. Dan juga sama-sama maskulin. Iya. Yang terakhir Bismillah. ayat ke-22. Fi lauhim mahfuzin. Jadi ikat yang lauhim mahfuzin. Buktinya ya, dua-duanya barisnya sama ya, lauhin sama mahfuzin. Kemudian sama-sama maskulin ya, nggak ada tak marbutah ya. Iya. Boleh dikatakan itu sebagai ikat. Baik, sekarang kita lihat dulu yang akan kita bahas di sini. Ada di ayat 16 yang harus kita bahas ya. Ada beberapa kata yang bisa kita identifikasi. Yang pertama sebetulnya fa'alun. Apa itu fa'alun? Tadi Pak Patrial ya? Ya Ustazah. Fa'alun itu bentuk apa kita sudah belajar itu? Kata kerja dengan tanda tasdid. Tasdid ya, kata kerja bertasdid. Baik, nanti kita lihat ya. Kemudian ada hadisul junud tadi sudah disebutkan. Ada fi takzibin ya yang alif lam gampang saya tidak masukkan biar nggak kebanyakan pembahasannya. Fi takzibin masuk. Wallahu min waraihim muhit, saya sempurnakan. Kemudian Qur'anun Majid tadi sudah disebutkan sebagai ikat dan juga Lauhin Mahfuz juga sebagai ikat. Ayo kita lihat bersama. Fa'alun lima yurid. Bapak-bapak, ibu-ibu nih yang tadi interaksi
kayaknya udah ikut dari awal. Iya. Pernah belajar tentang fa'alun ini? Pernah Ustazah. Ada yang mengatakan fa'alun ini kata kerja apa tadi? Bertasydid. Kenapa bisa dibilang kata kerja bertasydid? Ini bentuk kata Bertasydid itu Ada tanwin. itu bukan kata kerja itu. Nah. Isim. Itu bukan kata Itu kerja kok. isim. Ada tanwin. Bertasydid, mentang-mentang ada tasdid langsung menjadi kata kerja, padahal barisnya dhammatain. Fa'alun. Itu tanwin, itu isim. Nah, ayo. Siapa yang mengatakan isim? Siapa yang mengatakan fi'il bertasdid? Isim. Salah isim Ustazah. Saya salah Ustazah. Nah, kita bisa, kalau kita tidak teliti ya, Al-Quran ini betul-betul membutuhkan ketelitian. Untuk kita memahami makna itu, masalah yang kayak gini nih sangat besar, hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu, yang sudah belajar. Fa'alun itu apa? Isim apa fi'il? Isim. Isim. Tandanya apa? Tanwin. Karena ada tanwinnya, domatain. Kalau ada tanwin berarti kan isim. Kok bisa dibilang tadi fi'il bertasdid? Fa'ala baru isim bertasdid. Kenso dengan fa'ala barang. Ya, nah inilah Fa'ala. perlunya kita berilmu, perlunya kita belajar terjemah di sini di metode Azhariyah. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, santri-santri akan mendapatkan ilmu yang otentik, bukan tebak-tebakan. Di sini aja bisa salah kita. Kalau kita tidak teliti, kita mengatakan fa'alun itu sebagai fi'il bertasdid, kata kerja bertasdid. Bukan. Kita malah belajar lebih dahulu kata benda sebelum kata kerja. Tandanya kata benda adalah Tanwin. Jadi sebelum kita melihat tasdid, baris akhirnya dulu. Baris akhirnya tanwin, berarti dia isim. Sepakat ya? Isim. Fa'alun itu Isim. isim. Yuk kita lihat. Ya. Oh, ini kita bahas dulu sebentar. Fa'alun itu kata benda atau isim. Tandanya ada tanwin. Artinya maha kuasa. Di sini Al-Quran itu sebagai mukjizat. Ilmunya sangat dalam, pengertiannya sangat tajam, dan pemahamannya bagi orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran. Maha kuasa bisa dipakai kata qadir, ya, kuasa, mampu. Tapi fa'al bukan berarti kuasa dalam keadaan mampu, tapi apa yang diinginkan Allah pasti berlaku, pasti terjadi. Itu fa'al, bedanya dengan qadir. Ya, fa'al itu artinya efektif kalau dipakai sehari-hari. Perkataan sehari-hari, kalau ada sesuatu itu disebut efektif, fa'al. Ya, kalau dalam sifat Allah fa'alun lima yurid, artinya apa yang dikehendaki Allah itu berlaku dan pasti terjadi. Fa'alun lima yurid arti keseluruhannya maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Ya. Maha kuasanya kuasa apa? Kuasa kekuatan, bukan kuasa kekuatan menjadikan langit dan bumi. Ya kan? Tapi kuasa untuk menjadikan apa yang diinginkannya. Ingin menghancurkan satu kaum, dihancurkan pasti terjadi. Allah ingin mengangkat satu kaum, mengangkat seseorang, apa yang diinginkan Allah, fa'al. Pasti terjadi, pasti berlaku. Itu artinya. Dalam bahasa Indonesia kita cuma dapat maha kuasa. Maha kuasa bisa berarti kekuatan, itu kekuatan fisik misalkan. Maha kuasa mengangkat barang berat misalkan. Maha kuasa katakanlah apapun yang sifatnya tenaga. Tapi di sini kuasanya dalam makna apa yang dia inginkan itu pasti terjadi, berlaku bagi semuanya. Nah, di sini perlunya kita memahami bahasa Arab dan penggunaannya. Kita lihat fa'alun, ya.
Nih, kita kembali ke kata dasar bertasdid supaya jelas perbedaannya. Kita sudah belajar pola kan? Fa'ala, fa'ilu, taf'ilan. Ini pola. Kemudian kita belajar contohnya kadzaba, yukadzibu, takdziban. Berdasarkan dari pola fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, kita buat kadzaba, yukadzibu, takdziban. Coba kita lihat kata fa'ala. Fa'ala dan fa'alun. Beda nggak? Beda, Pak. Fa'ala terdiri dari fa, ain bertasdid, dan lam. Fa'ala. Kalau fa'alun terdiri dari fa, ain bertasdid, alif, lam. Ada alif dulu, baru lam. Berbeda kan antara keduanya? Yang pertama baris akhirnya fathah, yang kedua baris akhirnya tanwin dhammatain. Di sini kita sudah bisa membedakan bahwa fa'ala ini kata kerja, sedangkan fa'alun ini isim, ya, kata sifat. Sekarang kita lihat lagi. Fa'ala sama fa'alun. Fa'ala dari fa, ain bertasdid, dan lam fathah. Kemudian fa'alun, fa, ain bertasdid, ada alif dulu, baru ada lam dhammatain. Yang pertama fi'il, kata kerja masa lampau. Yang kedua isim, kata sifat superlatif. Ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua yang ikut dari awal pasti sudah belajar kata sifat yang superlatif. Masih ingat? Kita lihat waktu kita belajar membuka kamus. Kita cari waktu itu kata-kata dari rahimun. Gimana cari kata-kata rahimun? Kita nggak akan ketemu kalau cari rahim. Kita harus mencari akar katanya dulu. Kita sudah belajar bagaimana cara mencari akar kata. Dari rahimun kita ketemu rahimah. Kemudian kita buka kamus di Mahmud Yunus, ya. Halaman 139 baris ke-7 dari bawah ketemu kata-kata rahimah. Di dalam kamus itu langsung rahimah yarhamu rahmatan. Rahimah yarhamu rahmatan. Begitu adanya di kamus. Kemudian di baris selanjutnya di bawahnya ada rahumun sama rahimun. Diartikan di dalam kamus yang mengasihani atau pengasih. Di kamus adanya seperti itu saja. Tidak menjelaskan karena kamus Mahmud Yunus lumayan kecil, tidak mungkin memuat semua ilmu tentang kosakata. Jadi di kamus cuma diberikan pemahaman atau terjemah rahimah yarhamu rahmatan, mengasihi. Jadi seakan-akan rahmatan ini juga artinya mengasihi. Padahal rahimah yarhamu ini kata kerja, sedangkan rahmatan ini kata benda, isim atau kata sifat. Tapi di sini digabung semua, diartikan mengasihi. Kalau diurai rahimah telah mengasihi, yarhamu akan atau sedang mengasihi. Kalau rahmatan artinya kasih sayang. Rahmatan sudah menjadi isim. Yang kita sebut dengan isim kata dasar. Rahumun kita ketemu di baris-baris selanjutnya dengan rahimun. Di situ juga diartikan yang mengasihani, pengasih. Belum memberikan makna yang sebenarnya. Kamus belum memberikan makna yang sebenarnya. Karena itu kita harus mengetahui kaidahnya. Nah, kita lihat polanya kan kita belajar nih. Fa'ilun, saya sudah ajarkan waktu itu
superlatif, ada yang polanya fa'ilun. Contohnya rahimun. Ya, dari rahmatan, kasih sayang, fa'ilun menjadi rahimun. Ada di kamus tapi tidak dijelaskan maknanya mana, cuma dijelaskan yang mengasihani atau pengasih. Kita lihat rahimun. Rahimun sama dengan fa'ilun. Artinya orang yang mengasihani. Ada lagi arhamu. Ada lagi rahimun. Ini bentuknya 3. Rahimun, arhamu, rahimun. Rahimun artinya pengasih. Fa'ilun. Orang yang mengasihani, orang yang mengasihi atau pengasih. Rahim. Arhamu lebih pengasih. Rahimun paling pengasih. Inilah yang disebut dengan superlatif. Jadi tingkatannya pengasih, lebih pengasih, paling pengasih. Rahimun artinya paling pengasih. Karena dia merupakan sifat Allah, maka menerjemahkannya harus berbeda antara al-khaliq dengan al-makhluk. Kalau untuk makhluk kita katakan paling pengasih. Ya, saya punya anak 4, ya. Anak ketiga misalnya paling pengasih dibanding anak-anak yang lain. Tapi kalau untuk Allah kita sebut maha pengasih. Jadi yang pakai kata-kata maha ini adalah bentuk dari superlatif, dari kata superlatif dari fa'ilun. Polanya fa'ilun, rahimun, alimun, kabirun, azizun. Ini polanya fa'ilun. Ketika itu menjadi sifat Allah, maka menerjemahkan harus pakai kata maha. Kalau itu digunakan untuk makhluk, kita memakai kata paling. Paling pengasih. Kalau untuk Allah, maha pengasih. Jadi rahimun ini bentuk dari superlatif dari rahimah. Kita lanjut, contoh yang kedua. Kita sudah belajar waktu itu, sekarang mengulang. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Kita ketemu di dalam kamus, kita buka kamus, artinya mengampuni. Ghafara telah mengampuni. Yaghfiru akan atau sedang mengampuni. Maghfiratan nggak bisa diartikan mengampuni karena dia sudah isim, maka artinya menjadi ampunan. Maghfiratan artinya ampunan. Jadi dia bukan kata kerja lagi, dia sudah berbentuk isim. Ini di Mahmud Yunus ada di halaman 298 baris ketiga dari atas. Kemudian kita lihat di bawahnya ada ghafarun. Kita sedang mencari makna ghafur. Ada ghafarun, ada ghafurun. Di sini cuma diartikan yang mengampuni. Tidak dijelaskan bahwa ini adalah bentuk superlatif dari ghafara. Ya, jadi polanya fa'ulun. Tadi fa'ilun, sekarang fa'ulun. Ghafurun. Ghafurun, syakurun. Banyak di dalam Al-Quran. Jadi ini bentuk superlatif dari ghafirun, pengampun. Aghfaru, lebih pengampun kalau ikut polanya ya. Ikut polanya aja dulu bentuknya. Kemudian ghafurun, paling pengampun. Ini bentuk superlatif. Jadi artinya paling pengampun kalau itu untuk makhluk. Kalau untuk khalik yang merupakan sifat Allah, maka kita pakai maha pengampun. Ya, ada 3 yang kita sudah pelajari waktu itu. Satunya lagi qahara yaqharu qahran, artinya memaksa. Ada di Muhammad Yunus halaman 359 baris ke-12 dari atas. Kita mau mencari kata qahar. Di situ ada ketemu di Mahmud Yunus di baris-baris selanjutnya yang artinya yang maha mengalahkan. Di sini sudah tertulis ada kata-kata yang maha.
Kita lihat polanya fa'alun. Ketemu dengan pelajaran kita yang sekarang. Maaf Ustazah, di buku baru ini ada nggak Ustazah? Nah, ini pelajarannya udah lewat dari buku, Bu. Makanya ini hikmahnya buat buku yang terlambat itu ternyata pelajarannya jauh sekali. Saya kasih pelajaran yang seharusnya belum waktunya ya. Karena ini kita mengisi waktu, buku nunggu buku, bukunya keluar ya kita belajar terus saja. Nah, kita sampai ketemu kepada kata superlatif seperti ini. Nah, saya ulang di sini supaya untuk mengingatkan, di buku itu belum, Bu. Kita bertahap nanti buku 2, buku 3 akan ada selanjutnya sampai kita bisa menerjemah Al-Qur'an secara sempurna. Dari satu ayat itu semua kata-kata dalam satu ayat itu mesti kita kuasai. Alif-alifnya, iya-iyanya, waw-wawnya, baris-baris dhammah, kasrah, fathah, itu harus kita kuasai. Hanya dengan menguasai per kata, kita bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ini ada fa'alun, bentuk dari superlatif. Qahirun, pemaksa. Akharu, lebih pemaksa. Kalau qaharun, paling pemaksa. Jadi kalau itu digunakan untuk makhluk, kita katakan paling pemaksa. Kalau kita gunakan untuk Allah, maha pemaksa. Persoalan di dalam bahasa Indonesia tidak konsekuen dengan aturan bahasa. Ini yang kita kekurangan kita, yang kita berharap dari generasi berikutnya bisa membenahi hal ini. Contoh di sini. Tadi di Kamus Mahmud Yunus, ketika rahimun, ghafurun, nggak ada kata-kata yang maha di situ. Tiba-tiba ketika menyebut qahar, ada kata-kata maha. Nah, ini kan belum merujuk kepada satu pola dalam menerjemahkan di dalam kamus. Nah, ini juga dalam bahasa Indonesia tidak selalu sepadan dengan bahasa Arab. Karena saya katakan, bahasa Indonesia belum mempunyai komitmen untuk menggunakan satu kaedah. Jadi, masih mengatakan maha, yang kadang-kadang emang tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Misalnya sami'un, ya kan? Rahimun, maha pengasih. Ketika kita pakai sami'un, maha pendengar, nggak ada dalam bahasa Indonesia maha pendengar. Yang ada maha mendengar. Ada kata-kata yang terjemahan dalam bahasa Indonesia udah terbiasa kita dengan kata-kata maha mendengar, nggak ada maha pendengar. Tapi ketika rahimun, maha pengasih, ghafurun, maha pengampun. Kadang-kadang pakai pe, kadang-kadang pakai me. Belum ada komitmen dalam menerjemahkan karena tidak menggunakan satu kaidah yang baku. Ini persoalan kita. Nanti di dalam terjemah Al-Quran kita ketemu seperti itu. Ya. Ini yang sudah pernah kita pelajari, jadi saya mengulang ini untuk mengingatkan, karena kita ketemu tadi dengan fa'alun. Fa'alun ini bukan kata kerja bertasydid. Fa'alun ini adalah isim yang bentuknya superlatif, yang artinya ada kata-kata maha di situ. Untuk Allah, paling untuk makhluk. Ya, kita lanjut. Nah, jadi kita sudah belajar nih 3 bentuk superlatif. Ini pelajaran mungkin di bulan apa ya? Saya ulang di sini karena kita ketemu dengan fa'alun. Jadi ada 3 bentuk kata superlatif. Fa'ilun, contohnya rahimun. Fa'ulun, contohnya ghafurun. Fa'alun, contohnya qaharun. Itu dalam contoh kita. Jadi cara menerjemahkannya, maha untuk Allah, paling atau sangat untuk makhluk. Misalnya rahimun, dia rahimun sama kucing, sangat penyayang pada kucing, ya kan? Jadi kalau Allah kita katakan maha penyayang, kalau makhluk sangat atau paling, itu bedanya. Ghafurun, maha mengampuni, harusnya kan maha pengampun. Tuh. Kita tadi terjemah
sesuai dengan kaidah, tapi kadang-kadang didengar dalam bahasa Indonesia menjadi asing karena tidak terbiasa. Mungkinkah kita menerjemah atau menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah atau lepas bebas, mau pakai pe, mau pakai me, kapan kita mau? Nah, ini tantangan buat kita. Apakah kita akan memperbaiki bahasa kita atau kita biarkan aja itu kapan mau pakai pe, kapan mau pakai me, pakai me. Ya, karena kadang-kadang kita aneh kalau mengatakan Allah Maha pendengar. Ya. Padahal dalam bahasa Indonesia sehari-hari Allah Maha mendengar. Itu karena udah terbiasa begitu, jadi kayaknya udah oke aja. Nah, banyak kata-kata Indonesia itu yang rancu seperti itu karena tidak mengikuti satu kaidah bahasa yang baku. Kita lanjut. Ini sudah. Ayat ke-17 ya. Ayat ke-17, hal ataka hadisul junud. Hadisul junud, ini jelas ya. Hadisul junud, kata majmuk. Kata pertamanya hadisu, kata benda, ada artinya cerita atau pembicaraan. Kata kedua al-junud, kata benda, tandanya alif lam, artinya tentara atau pasukan. Gabungkan dua kata itu, dua isim itu, dia menjadi kata majmuk, artinya cerita pasukan, yaitu pasukan penentang. Jadi di sini ini kan kata majmuk, tidak ada penambahan yang atau kata apapun yang perlu disisipkan. Nah, ini yang wallahu ma'ra'ihim muhit. Pembahasan keempat, wallahu min wara'ihim muhit, tadi sudah dibahas. Ustazah, ya. Pembahasan ketiga tunggu dulu Ustazah, belum ditulis. Nah, nanti saya kasih soal waktu tinggal 10 menit ya. Nanti dikasih waktu untuk menulis. Screenshot ya. Oh, ya, makasih. Ayo menghemat waktu. Wallahu min wara'ihim muhit, tadi sudah dijelaskan. Allah kita sudah belajar, ada alif lam, isim ada alif lam, muhitun, isim, tak ada tanwin, iya ya. Sekarang kita lihat. Wa kemarin saya sudah coba jelaskan karena kita menerjemah kata sambung atau wawul ataf artinya dan. Kemudian Allah sudah jelas kata benda isim tandanya ada alif lam artinya Allah, bentuknya apa? Iyal. Kata kedua muhitun, kata benda isim tandanya ada tanwin artinya meliputi. Ini meliputi itu ya. Itu dia, Ibu. Saya langsung menerjemah sesuai kaidah. Ya. Yeah. Di dalam Al-Quran semua artinya meliputi. Meliputi itu kata kerja atau kata benda? Kerja. Kata kerja. Muhitun kata kerja atau kata benda? Benda. Kerja. Nah, bagaimana menerjemahkan kok muhitun jadi meliputi? Iya, jadi kata kerja. Masya Allah. Ya, konsisten bahasa Indonesia. Iya, jadi kita bukan mengkritik, Bu ya. Kita ini supaya menjadi orang yang berilmu dengan ilmu yang otentik. Kita tidak mengkritik. Kita uji coba ilmu yang kita pelajari ini. Masih bisa nggak dia dibawa ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pengertian bahasa Arab? Ya. Kalau dia mau mengatakan meliputi, harusnya yuhitu. Ahata yuhitu, baru meliputi. Iya. Sebab dalam bahasa Arab ada dua bentuk kalimat. Ada namanya jumlah ismiyah. Yeah. Buat ibu bapak yang sudah belajar, ada yang namanya jumlah fi'liyah. Kenapa sih dalam bahasa Arab pakai ada dua begitu? Seluruh bahasa cuma satu kok. Ada subjek, ada predikat, sudah selesai. Kenapa bahasa Arab pakai ada dua macam kalimatnya? Inilah keistimewaan Al-Quran. Masya Allah. Bahwa jumlah ismiyah itu tidak sama dengan jumlah fi'liyah. Nah, di sini kita diuji kaidah-kaidah yang kita buat, ya kan? Dan bagaimana memahaminya dengan pemahaman sesuai dengan yang dikehendaki Al-Quran. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mengartikan muhitun, meliputi, kita belajar muhitun itu si isim. Mungkinkah kita terjemahkan ke isim dalam bahasa Indonesia?
Atau kita tetap menerjemahkan ke fiil, ke kata kerja, karena itu sudah terbiasa. Nah, kebiasaan yang seperti ini masih bisa dirubah nggak? Atau kita terus berjalan aja dengan kesalahan seperti itu? Tapi orang yang punya ilmu otentik bisa memperbaiki. Kita lanjut. Tandanya ada tanwir, artinya saya langsung terjemah menjadi isim. Pengendali penuh. Ahato itu artinya bukan meliputi maksudnya apa? Artinya Allah tuh mengendalikan penuh makhluk ciptaannya. Oh, bumi ini mau diputar balik, mau ditenggelamkan, itu ahata bihi. Allah itu menguasai, mengendalikan semuanya. Itu artinya muhit. Jadi bentuknya iya. Nah, wallahu min waraihim muhit. Allah sudah tahu iyal, ya kan? Muhit, iyat. Kalau sudah ada iyal sama iyat, berarti dia sudah bisa menjadi bentuk subjek predikat. Ya. SP. Antara subjek dan predikat nggak mesti langsung, boleh ada perantara. Bahkan antara subjek bisa 2 baris dulu baru ketemu predikat. Ya. Ya, udah keterangan macam-macam baru ketemu predikatnya. Mubtada'nya di awal udah cerita macam-macam baru ketemu khabarnya. Kalau orang nggak ngerti mubtada khabar terus aja menterjemah, nggak ketemu makna. Jadi wallahu min waraihim muhit, kita tinggalkan min waraihimnya aja, misalkan nanti bisa diterjemahkan, dimasukkan Allah itu apa? Iya. Yeah. Posisinya sebagai subjek. Muhit, iya. Iya. Predikat. Sebagai predikat. Jadi kalau tanpa ada min waraihim, wallahu muhitun, boleh nggak itu jadi subjek predikat? Boleh, ya kan? Allahu muhitun sudah memenuhi syarat untuk jadi predikat. Min waraihim ini anak kalimat, boleh diterjemahkan di awal, boleh diterjemahkan di akhir, boleh juga di tengah-tengah. Jadi iyal ditambah iyat sama dengan SP. SP. Dan predikat. Ya, jadi subjeknya Allah, predikatnya muhit. Yang di tengah-tengah menjadi anak kalimat, kita terjemahkan Allah itu pengendali penuh. Nah, min waraihim dari belakang mereka. Bisa juga kita mau taruh di tengah, Allah itu dari belakang mereka pengendali penuh. Yang penting kita tahu mana subjeknya, mana predikatnya. Nah, jadi kalau orang sudah belajar terjemah, dia sudah tahu mana yang subjek, mana yang predikat. Walaupun di tengah-tengahnya ada 3 anak kalimat. Dan kapan kita menerjemahkan itu sebagai kata kerja, dan kapan itu sebagai kata benda atau isim. Sebab pengertian antara isim dan fi'il dalam bahasa Arab sangat-sangat jauh pemahamannya dan yang dimaksud oleh Al-Quran. Saya rasa segini dulu ya, pelajaran hari ini waktunya sudah habis dan juga tenggorokan saya agak. Ustazah, Ustazah boleh tampilkan yang 19 tadi nggak Ustazah? Iya, silakan sambil menulis. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini ya. Yang 19. 19. Yang mana nih? Yang sebelum itu tadi, yang sebelum terakhir Ustazah. Sesudah ini. Sesudah itu sebelum 20 tadi Ustazah, sebelum 20 tadi. 18. Ya ada ini. Ayat 19. Di takzib kita nggak masukin itu karena itu udah gampang ya. Kita masukkan apa? Ini 17, 18. Al ataka hadisul junud fir'aun wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit langsung. 19 ayatnya apa? Ya nggak ada Ustazah. Nggak ada 19. Nggak ada situ. Bukan yang ke-17 kalau gitu ya. Sebelum gofaro yakfiru makfirotan. Belum. Itu 19-nya. Yang Mufarrad. 19 kalau ini. 19 setelah sebelum gofaro yakfiru makfirotan. 19 ada fitakzibi tapi tidak dibahas. Jadi Ustaz kan copot yang penting-penting aja Ustaz, tidak semua. Itu. Ini
jalan terusannya. Ya, itu, cara itu. Ini ya. Ya, silakan sambil yang mencatat, sambil yang bertanya kalau ada yang mau bertanya. Tanya Ustazah. Yang muhitun tadi itu kan sering diterjemahkan meliputi, Ustazah. Ya memang kedengarannya itu seperti fiil, awalan itu kan fiil, seperti fiil. Apakah itu yang, maaf ini teman-teman, apakah itu yang disebut dengan masdar, Ustazah? Isi masdar? Bukan. Masdar itu adalah kita di terjemah Azharia ini memakai istilah Isim. Kata dasar. IKD. Ya. Kita punya istilah sendiri, punya singkatan sendiri. Kita pakai masdar itu IKD. Ini yang paling banyak membingungkan. Apa sih yang namanya isim masdar? Di mana-mana ditanya isim masdar itu apa? Ya. Ya kan? Isim masdar di Azharia diistilahkan dengan IKD, isim kata dasar. Ini dia, maghfiratan ini adalah IKD, isim masdar. Sebuah isim ampunan, maghfiratan artinya ampunan. Kan dia isim, bukan kata kerja. Ya. Asalnya dari ghafara, yaghfiru. Maka ini menjadi isim, namanya isim kata dasar, yang dalam bahasa Arabnya masdar. Ini isim masdar. Kalau gufron isim kata dasar juga ya, Ustazah? Ya, maghfiratan ini kan banyak bentuknya kan, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya, bisa gufronan, ya kan? Ya, oh ya. Apapun yang ada, nah ini kan kita keluarkan satu ya yang paling banyak digunakan kan. Nah kalau ada di kamus itu ada 3 atau 4 pun, semuanya itu isim kata dasar. Sama ya Ustazah ya, jadi sama. Jadi orang kan kadang-kadang bingung dari mana nih isim masdar. Isim masdar itu berasal dari kata kerja. Dari akar kata ya gitu Bu. Dari kata dasar. Dari kata dasar. Kalau isim fa'il kan dari pola fa'ilun, ya kan? Isim maf'ul dari pola maf'ulun, ya kan? Isim makan dari pola maf'alun. Isim alat dari mif'alun. Itu ada pola-polanya. Tapi kalau isim masdar ini nggak ada polanya. Isim masdar tidak ada polanya. Dia ada dari kata dasar. Dan itu sudah ada di kamus. Ya. Jelas ya? Ini ada yang mau bertanya lagi, Pak Mangku, silakan. Syukron. Izin, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau penjelasan yang kata sifatnya tadi yang Ustaz jelaskan itu dari misalnya wafirun, alfaru, wafurun itu tidak ada pola yang kayak kata tidak ada pola gitu Ustaz ya. Memang yang mana Pak yang ditanya? Misalkan wafi penjelasan tentang kata sifat Ustaz ya. Wafirun, alfaru, wafurun tadi kan Ustaz jelaskan pengampun, lebih pengampun dan paling pengampun. Itu enggak ada, ini bukan pola ya Ustaz ya. Maksud saya ini semua pola Pak. Ini semua pola. Selain yang isim masdar ini, selain isim kata dasar, ini berpola semua. Ghafirun polanya dari fa'ilun. Aghfaru polanya dari af'alu, dari afdalu, isim tafdil. Kalau Bapak sudah belajar isim tafdil, kalau ghafurun pola superlatif dari fa'ulun. Ini yang 3 ini berpola semua. Jadi ada yang pola. Tidak berpola cuma isim kata dasar, suka-sukanya sendiri. Kata bayak tubuh kitabatan. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Rahima yarhamu rahmatan. Itu kamus yang memberikan bentuknya, tidak ada polanya. Yang lain, ghafirun, aghfaru, ghafurun, itu semua dari pola. Baik, Ustaz. Pak? Ya, selanjutnya ada Ibu Dokter Yurni nih.
Ya, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Mau tanya ayat yang tadi yang ke-20. Yang 20 itu ya. Yang 20 itu kan ada niwarai, itu boleh nggak kita katakan itu sebagai susunan kata depan? Iya. Boleh. Boleh ya? Dia sudah ada 2 lagi, jadi ada 3 penggal di sini. Ada min 1, ya. Ada warai 1, ya. Ada him 1. Ya. Ya. Waraihim dijadikan 1, ya. Bentuknya kata majemuk. Kata majemuk. Ya. Nanti itu di buku kedua ya. Di buku kedua ada domair. Ya. Fungsi-fungsinya, bentuk-bentuknya dan lain sebagainya. Jadi di sini min sendiri kata depan. Ya. Warai itu sudah menjadi isim kata depan. Ya. Waraihim kata majemuk. Di belakang mereka. Belakang mereka. Min dari. Wara belakang. Him mereka. Dari belakang mereka. Waraihim belakang mereka. Nggak ada kata-kata yang di tengahnya. Tidak ada kata-kata itu di tengahnya. Waraihim adalah kata majemuk. Majemuk. Ya. Jadi warai kata pertamanya, isim pertamanya him. Isim keduanya bentuknya kata ganti. Ya, makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya hari ini. Masih ada yang bertanya untuk hal ini? Ini sangat penting ya Bu Yurni ya. Saya melihat persoalan terjemahan yang masih seenaknya istilahnya ya, tidak punya standar kaidah yang baku untuk menerjemahkan. Kita menerjemahkan di sini terjemah harfiah namanya. Terjemah sesuai dengan kaidah. Nanti kalau dia dalam bentuk susunan ayat, maka harus disesuaikan dengan kata satu sama lain. Misalnya, Maha Pengasih yang Maha Penyayang, ya kan? Ketika kita ketemu dengan 3 susunan itu, kita jadikan yang menjadi lagi. Ya, misalnya Allah itu, misalkan itu bisa menjadi adalah yang sepadan dengan itu. Allah adalah pengendali penuh dari belakang mereka. Ketika kita nanti menerjemahkan ayat secara keseluruhan, dia pengertiannya harus bersambung antara satu ayat dengan ayat lain. Sekarang kita menerjemahkan letterlek harfiah sesuai dengan kaidah bahasa yang kita pakai. Jadi begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak semua. Masih ada yang mau bertanya, jangan malu-malu. Cukup boleh aja. Sedikit lagi Ustaz, 1 aja lagi Ustaz ya. Ya, silakan. Ya Ustaz, pernah mendengar bahwa tadi terakhir tentang master itu Ustaz, ada yang menjelaskan itu kata kerja yang dibendakan istilahnya gitu, menerjemahkan gitu, tepat boleh nggak gitu saja? Ya, bahasa Indonesianya boleh aja, kata kerja yang dibendakan boleh, kata benda yang berasal dari kata kerja boleh. Itu kan gitu. Bahasanya aja ya, penggunaan bahasanya aja. Magfiratan itu adalah apa tadi? Kata kerja yang dibendakan. Kata benda yang berasal dari kata kerja, pengertiannya sama. Iya, baik. Syukur Ustaz ya. Cukup ya Ibu Rina pelajaran kita hari ini. Ya Ustazah, saya rasa cukup. Cukup ya Bapak Ibu santri semuanya. Ustazah baru sembuh sakit, mungkin jangan diforsir dulu juga ya. Minta maaf kemarin saya pertama buka kelas samba dulu ya. Hari Sabtu kemarin mungkin saya belum bisa porsir, di tempat-tempat lain juga belum buka gitu ya. Karena masih menjaga kesehatan, jadi mohon maaf samba dibuka duluan kemarin hari Sabtu karena itu cuma 1 jam dengan anak-anak dan ini hari kedua, dan mohon doanya supaya ini lancar ke depan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah atas ilmu yang diberikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua untuk bekal kita di akhirat. Nanti sudah menjelang, sebaiknya kita tutup pengajian kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika,
Terima kasih Ustazah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Jazakillah Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.